Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan petani sawit dimanapun Anda berada dan para subscriber setia channel ini. Terima kasih telah setia selalu mantengin video-video yang saya upload dari channel kesayangan ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi lagi informasi mengenai manfaat dari kastrasi tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan. Mungkin di antara rekan-rekan yang melihat video ini ada yang belum memahaminya. Beda cerita kalau Anda adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia persawitan sudah lama, tetapi ada rekan-rekan yang saya yakin diantaranya adalah saudara yang melihat channel ini atau video ini belum memahami persis manfaat dari kastrasi. Mungkin bisa Anda simak video saya ini, dan bagi Anda yang baru singgah di channel ini dan belum subscribe channel ini, pastikan Anda like and subscribe channel ini dan klik ikon lonceng. Jadi bila nanti saya upload video-video berikutnya mengenai tanaman kelapa sawit, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan. Oke, sebelum lanjut ke video yang harus kita tonton atau Anda tonton untuk mengetahui manfaat dari kastrasi, kita lihat intro berikut ini. Kastrasi adalah proses membuang produk generatif dari tanaman yang Anda budidayakan. Di antaranya adalah bunga jantan dan bunga betina di masa usia 12 hingga 24 bulan. Ya, kita harapkan dengan kastrasi ini perkembangbiakan atau perkembangan vegetatif dari tanaman yang Anda budidayakan bisa maksimal. Tani sawit. Jadi apabila di hamparan atau blok saudara-saudara sudah muncul bunga jantan betina dalam persentase 50% di hamparan atau blok saudara, itu seharusnya sudah dilakukan kastrasi, karena apabila Anda terlambat melakukan kastrasi tentu bunga betina itu akan jadi buah, padahal secara ekonomis buah tersebut tentu belum bisa dikatakan bermanfaat bagi Anda, karena buah yang Anda panen pun saat itu bila Anda memaksakan untuk memanen buah-buah seperti itu tidak akan layak dijual tentunya rekan-rekan ya. Tani sawit, kastrasi ini adalah pekerjaan penting sebelum tanaman yang Anda budidayakan itu memasuki fase TM ya rekan-rekan ya. Harapan kita buah-buah yang ada itu kita buang dulu, kita turunkan, tapi perlu diingat usahakan jangan menurunkan pelepah di saat-saat usia fase TBM ini, karena dampaknya tentu akan berakibat fatal juga pada tanaman. Nanti akan saya kupas lagi di video-video saya berikutnya lah tentang dampak kalau kita terlalu over dalam menurunkan pelepah di masa-masa TBM. Boleh saya jelaskan secara spesifik apa sih sebenarnya manfaat dari kastrasi ini yang kita lakukan rekan-rekan petani. Dari sekian banyak orang yang menyaksikan video ini, tentu Anda yang sudah berkecimpung lama di dunia persawitan tentu tahu manfaat dari kastrasi ini, tapi saya yakin di antara rekan-rekan yang menyaksikan video ini pun ada yang belum memahami persis manfaat dari kastrasi. Jadi saya akan berbagilah sedikit informasi ini bagi Anda yang membutuhkannya. Yang pertama, manfaat kastrasi ini adalah mengalihkan nutrisi ke buah yang secara kita anggap belum ekonomis lah secara hitung-hitungan kita, karena memang buah yang dihasilkan pun buahnya pun kalau dijual belum layak sebenarnya dijual. Dan saya yakin sebagian pabrik penerima buah dari masyarakat pun tidak akan menerima buah-buah yang seperti itu ya, buah-buah kecil, buah-buah pasir, karena memang nilai rendemennya juga sangat kecil. Dengan mengalihkan nutrisi tadi ke perkembangan pertumbuhan vegetatif tanaman, tentu tanaman akan menjadi lebih kokoh pertumbuhannya dan lebih seragam pertumbuhannya nanti di masa fase TM rekan-rekan semua. Kedua, ini selain memperkokoh dan memperkuat tanaman, biasanya tanaman yang sudah dilakukan kastrasi itu cenderung perkembangannya seragam, sehingga antara tanaman satu dengan tanaman lain dalam pertumbuhannya dan perkembangannya tentu harapan kita memang seragam. Nah, berikutnya tujuannya adalah menghasilkan atau mengalihkan rekan-rekan, mengalihkan hasil fotosintesis dari pertumbuhan generatif ke vegetatif, sehingga
bila tanaman itu hasil fotosintesis lebih pada fokus ke pertumbuhan vegetatif, tentu tanaman dalam perkembangannya jauh lebih baik di fase-fase ini. Manfaat berikutnya adalah dengan ada kastrasi, tentu sanitasi tanaman terjaga, sehingga kelembapan pun tanaman yang ada budidayakan terjaga di masa-masa itu, sehingga potensi penyakit menyerang tanaman lebih rendah atau menghindari perkembangan jamur atau cendawan ya, sehingga tentu akan merugikan Anda sendiri bila Anda tidak melakukan hal yang satu ini terhadap tanaman Anda di fase-fase TBM ini. Strategi berikutnya adalah menghasilkan pertumbuhan tajuk yang lebih cepat dan maksimal, sehingga juga nanti tentu akan mempermudah proses penyerbukan bunga, karena area atau mahkota bunga itu cenderung lebih bersih rekan-rekan semua. Pelaksanaan kastrasi ini kita lakukan 2 bulan sekali di fase TBM ini sebelum usia tanaman mencapai 24 bulan rekan-rekan. Tempat melakukan kastrasi ini tentu dampaknya kurang bagus, karena tentu bunga jantan tadi atau bunga betina tadi akan terbentuk jadi buah, dan pupuk yang Anda berikan atau nutrisi yang Anda berikan tadi akan digunakan untuk buah tersebut, padahal bukan itu yang kita harapkan di fase-fase TBM ini rekan-rekan. Buah yang dihasilkan pun belum layak jual, atau tentu kalau dijual pun ada sebagian yang mau itu dijadikan brondolan, tetapi saya rasa secara ekonomis itu tidak menguntungkan lah bagi Anda. Mungkin untuk berpikir seperti itu, memelihara buah yang ada itu sampai Anda bisa manen dan bisa menjualnya, mungkin harus Anda buang jauh-jauh lah pada saat masa-masa itu ya rekan-rekan ya. Kastrasi ini Anda bisa menggunakan alat dodos dengan lebar sekitar 8 cm yang ujungnya terdapat pengait kecil ya, untuk menarik dari bunga betina atau bunga jantan atau yang sudah hampir terbentuk menjadi buah itu, untuk mempermudah Anda mengambilnya dari sela-sela pelepah tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan ini. Ekstraksi ini bisa dimulai pada saat tanaman sudah berbunga. Biasanya ada juga yang usia 14 bulan itu sudah menunjukkan tanaman itu sudah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. 14 hingga 18 bulan sampai usia tanaman 26 bulan sampai usia 30 bulan. Monitoring saudara, pantauan saudara di blok saudara ini bisa saya tengok ini dalam satu blok area tanaman kelapa sawit saudara sudah mencapai 50% itu pokok sudah muncul bunga-bunga yang saya maksud tadi rekan-rekan semuanya. Jantan bunga betina di atas ketinggian 30 cm di atas tanah itu harus buang semua. Itu harus ada perhatikan betul-betul di saat masa-masa kastrasi ini, yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan tanaman dan perkembangan vegetatif dari tanaman saudara. Bunga masih kecil bisa dipatahkan lah dengan pengait gitu ya, tapi kalau sudah bunganya sudah agak besar tentu harus pakai dodos atau alat yang saya jelaskan tadi rekan-rekan. Nah, hasil kastrasi tadi dari produknya Anda turunkan tadi rekan-rekan, Anda bisa juga kumpulkan di pasar pikul, biarkan sampai kering lalu Anda bakar, atau bisa juga Anda timbun dalam tanah. Baik pelepah kering, yang kering ya, khusus yang kering yang memang layak harusnya diturunkan, Anda potong saja dengan dodos, mepet dengan pangkal batang, karena memang kita dianjurkan tidak melakukan potong pelepah di masa-masa usia-usia seperti yang saya jelaskan di masa TBM ini rekan-rekan. Oke, jadi rekan-rekan semua untuk petani sawit yang selalu setia melihat video-video di channel saya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan salah satu rekan yang kemarin menanyakan tentang masalah kastrasi ini. Mudah-mudahan apa itu manfaatnya bisa terjawab dari penjelasan saya tadi, dan dampaknya itu juga Anda bisa tahu dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan petani sawit. Dan ingat, bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk like and di subscribe channel ini. Klik
warna di subscribe di bawah warna merah hingga berubah menjadi abu-abu. Kalau sudah abu-abu jangan klik lagi, nanti akan kembali ke warna merah. Nah, jadi pastikan Anda lakukan itu dan klik icon lonceng hingga berubah icon lonceng berdering. Nah, besok-besok saya akan share lagi video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan saya yakinkan Anda akan mendapatkan notifikasi bila saya share video-video berikutnya. Dengan catatan Anda subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua para petani sawit dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.